Selamat siang teman-teman semua, teman-teman media dan tamu undangan. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir hari ini. Perkenalkan kami dari jajaran para produser, saya Syera. Saya Iman. Saya Amalia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah perjalanan panjang, mulai dari tahun 2024 kita mulai persiapan, syuting juga di tahun 2024 dan menyelesaikan proses pasca produksi, melibatkan lebih dari 200 cast dan kru lintas departemen. Akhirnya akan ada kabar bahagia yang bisa kami share dengan teman-teman semua. Ya, jadi seperti yang mungkin teman-teman juga mungkin udah lihat di media sosial hari ini, setelah proses perjalanan panjang ya, sejak kita tadi preproduksi, kemudian beberapa bulan lalu kita juga sempat first look, share first looknya dari Para Prasuk. Terus banyak yang nanya mungkin ya, jadi gimana nih kabarnya film Para Prasuk, jadi tayang tahun ini nggak, tayangnya kapan gitu ya. Dan kita ya nggak boleh ngomong-ngomong, harus diam-diam gitu ya. Jadi sampai akhirnya hari ini kita bisa membagikan bahwa Para Prasuk akan tayang perdana di Sundance Film Festival 2026. Insya Allah di Januari nanti tahun 2026 di Park City dan Utah, Amerika Serikat. Ini adalah Sundance Film Festival yang cukup spesial karena mungkin ini adalah nggak mungkin sih ya, ini tahun terakhir Sundance Film Festival dilakukan di Utah karena mulai tahun depan akan pindah tempat ke Boulder, Colorado. Jadi ada banyak atensi yang diberikan karena ini tahun terakhir di Park City dan Utah setelah puluhan tahun lamanya, dan senang sekali Para Prasuk bisa menjadi bagian dari festival ini. Bukan hanya nantinya akan tayang perdana di Sundance Film Festival, tapi juga akan berkompetisi di kategori World Cinema Dramatic Competition. Jadi terima kasih. Jadi di kompetisi ini hanya ada 10 film internasional, film non-Amerika yang akan berkompetisi, yang dipilih dari 16.000 submission film dari 164 negara. Dan 2.500 diantaranya adalah film panjang internasional, dan 1 dari 10 yang terpilih adalah film Para Prasuk dari Indonesia. Ya, tanpa menunggu waktu lebih lama, marilah kita saksikan yang telah ditunggu-tunggu teaser dari Para Prasuk. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Bregas Banteja. Saya berterima kasih banget akhirnya bisa bertemu dengan Bapak Ibu lagi. Suatu kehormatan, dan saya merasa bahagia Bapak Ibu jauh-jauh untuk datang ke sini menyimak cerita kami Para Prasuk. Saya akan ceritakan kisahnya jika tadi teman-teman sudah melihat teaser 1 menit, dan ini adalah kisahnya. Next. Sebuah desa bernama Desa Latas. Ini adalah suatu desa di mana para warganya suka merayakan kerasukan sebagai suatu pesta kesenangan bersama. Di sini para warga akan berkumpul di suatu tanah lapang di tengah panasnya siang hari, dan mereka akan menari membiarkan roh memasuki diri mereka. Next. Para warga datang tanpa membawa berbagai macam substance atau berbagai macam hal yang dikonsumsi. Mereka memasrahkan dirinya menari mengikuti irama musik, mengikuti mantra-mantra, dan membiarkan dirinya kerasukan. Next. Ini adalah seorang guru alias prasuk. Prasuk di sini bertugas untuk menyalurkan roh. Roh yang disalurkan adalah berupa roh binatang yang akan memberikan efek halusinasi kepada para orang yang sedang menari. Next. Dan orang yang sedang menari di sini disebut pelamun. Pelamun di sini bisa terdiri dari berbagai macam warga, usia, gender, dan mereka akan sukarela dalam masuk ke dalam pesta ini, membiarkan dirinya masuk ke alam halusinasi. Next. Dan inilah adalah roh-roh yang masuk ke dalam diri mereka. Ada 20 roh binatang di Desa Latas. Mulai dari roh bulus, roh kerbau, roh kodok, roh semut. Dan berbagai roh ini memiliki efek kerasukan yang berbeda-beda. Next. Setelah sang guru merapalkan mantranya dan musiknya, maka orang-orang pelamun ini akan tertransfer ke suatu alam yang disebut alam sambetan. Next. Inilah alam sambetan itu. Suatu alam di mana penuh dengan bunga yang warna-warni,
sangat harum, sangat indah, berbeda sekali dengan kehidupan nyata. Seperti sejenak kita diangkut, lupa realitas sehari-hari, dan berbahagia bersama di alam ini. Next. Para pelamun yang ikut akan merasakan kesenangan, dan kemudian setelahnya akan pulang ke rumah dan merasakan kebahagiaan setelah mengikuti pesta ini. Next. Guru Asri. Ini adalah Guru Asri yang merupakan perasuk di Desa Lantas. Guru Asri di sini diperankan oleh the one and only Anggun. Guru Asri di sini sebagai seorang perasuk sedang mengadakan sayembara, mengadakan kompetisi mencari perasuk baru di desanya. Next. Untuk itulah seorang laki-laki bernama Bayu yang bercita-cita menjadi perasuk ingin mengikuti sayembara dan kompetisi ini. Bayu diperankan oleh Angga. Nah, Bayu ingin sekali menjadi seorang perasuk di desanya. Next. Maka dari itu dia harus bekerja keras, latihan, berkonsentrasi mendapatkan roh demi mendapatkan posisi ini. Next. Karena setelahnya dari 8 sanggar yang ada di desa itu hanya akan dipilih 1 orang. Maka dari itu Angga harus berkompetisi dengan beberapa calon perasuk lain di desa ini. Salah satunya adalah next, Ananto yang diperankan Brian Domani. Ananto ini adalah seorang pemain tamtam. Tamtam itu adalah kendang yang disusun menjadi instrumen dan dia akan menabuh kendangnya ini menyalurkan roh. Ananto ini adalah orang yang sangat ambisius, orang yang sangat sombong, orang yang sangat bisa memamerkan kemampuannya karena dia percaya bahwa dirinya jago dan hebat. Next. Kemampuan utamanya adalah roh semut, di mana para warga akan merasakan kenikmatan untuk makanan yang dinikmatinya. Sehingga karakter Ananto ini menjadi saingan terbesar dari karakter Bayu. Lalu ada saingan kedua berikutnya yang akan bersaing dengan Bayu. Pawit diperankan Ciko Kurniawan. Pawit ini adalah seorang pemain gitar listrik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi, Bayu membawa slompret. Slompret itu semacam suling bernada treble gitu ya. Terus kemudian Ananto membawa kendang atau tamtam. Pawit ini membawa gitar. Jadi syaratnya perasuk itu harus membawa instrumen musik untuk menghanyutkan para pelamun ke dalam roh-roh tersebut. Nah, Pawit ini kemudian juga ikut berkompetisi dengan Bayu, padahal Pawit ini adalah sahabat dekatnya Bayu. Jadi dia adalah seorang yang selalu ada di samping Bayu, mensupport dia mencari roh, berpuasa, bermati raga, tapi terus kemudian berubah menjadi saingan. Next. Dalam berhari-hari, berminggu-minggu, para kompetitor ini dilatih oleh Guru Asri di Maramare, harus berkonsentrasi. Kalau pikirannya terganggu, maka roh macan tidak bisa merasuk secara lengkap ke dalam diri para pelamun. Mereka harus bertapa, mencari roh, dan bermati raga. Next. Seperti misalnya efek yang didapatkan dari roh bulus. Efeknya adalah next, pelamun bisa merasakan seperti sedang dipijat. Jadi di kehidupan nyatanya mereka semacam sedang dipukuli dengan rotan, tapi di alam sambetannya dia seperti sedang dipijat. Next, roh semut. Ketika Ananto membawa roh semut, efek yang didapatkan adalah next, para pelamun merasakan semua makanan yang dimakan itu menjadi rasanya enak, seperti makan fine dining. Jadi apa yang dimakan di situ tidak terasa, tapi langsung tiba-tiba enak. Next, roh kerbau yang dibawa oleh Pawit misalnya. Efek yang dirasakan adalah next, pelamun bisa merasakan mandi di tempat shower yang sangat segar, merasakan kesegaran. Padahal di dunia aslinya mereka mungkin sedang berguling-guling di dalam lumpur. Gitu. Semua alam halusinasi ini nanti akan dinilai oleh Guru Asri. Siapa yang nilainya paling tinggi yang akan menjadi para perasuk, untuk menjadi perasuk. Next. Untuk itulah Bayu mencoba segala cara bermati raga untuk mendapatkan posisi tersebut. Next. Nah, pertanyaannya, ada satu karakter yang belum diperkenalkan. Maudy Ayunda sebagai Laksmi. Di sini Maudy Ayunda menjadi Laksmi yang merupakan seorang pelamun. Jadi pelamun itu adalah orang yang
hobi atau keranjingan kerasukan. Jadi kalau ada orang hobi padel, orang hobi lari, ini hobinya tuh kerasukan gitu, karena setelah kerasukan tuh dia akan merasa happy. Nah, si Laksmi ini punya semacam trauma atau hal yang sesuatu yang membuat dia dalam tanda kutip harus healing gitu ya dari kehidupannya di masa lalu, sehingga dia datang ke desa Latas ini untuk menghilangkan seluruh trauma dan pengalaman buruk itu. Next. Dan makanya Laksmi mencari pengalaman ini seperti misalnya bermain lumpur tapi rasanya seperti sedang shower adalah untuk menghilangkan rasa sakit yang dia miliki. Next. Namun dia menemukan sosok Bayu dan terciptalah sesuatu antara mereka berdua. Menjadi teman latihan, menjadi teman bercerita, dan disinilah kisah perjalanan Bayu untuk menjadi sang perasuk ini, untuk bergelut dengan obsesinya, untuk bergelut dengan ambisinya. Next, kadang ambisi dan obsesi seseorang itu bisa membuat seseorang melupakan orang-orang yang dia sayangi, orang-orang di sekitarnya. Next. Dan film ini adalah proses Bayu untuk kemudian mencoba memaafkan dirinya dan menerima masa lalunya untuk akhirnya dia bisa menyalurkan kasih sayang sebagai seorang perasuk. Next. Film ini juga berkolaborasi dengan berbagai macam disiplin karya seni di dalamnya. Salah satunya adalah tarian. Tarian di sini semua yang diciptakan adalah tarian fiktif. Jadi tidak ada mengacu pada kultur tertentu. Kita membuat semua koreografinya dari awal bersama seorang koreografer ternama bernama Mas Siko Setianto yang menirukan gerakan-gerakan binatang. Next, juga dengan disiplin ilmu musik komposer dalam film ini adalah Mas Yenu Ariendra yang membuat semua komposisi musik sambetan ini adalah imajinasi dan fiktif. 14 jam lebih lama. Jadi saya waktu itu lagi tidur, bangun-bangun kok ada email Sundance nih, apa lagi? Waduh, begitu tuh langsung saya telepon para produser saya gitu. Jadi langsung nggak mandi, jadi terlambat ke kantor, gara-gara harus langsung buru-buru balas emailnya tersebut, saking deg-degannya dan kayak ini mimpi nggak? Karena kan betul-betul bangun tidur. Tapi ya saya rasa karena kita semua menaruh energi yang sangat besar ke sini, jadi mungkin semoga bisa terdeliver dengan besar juga ke penonton ya. Amin. Kan tinggal di bulan depan di Januari. Ada persiapan apa dari Mas Tegas dan tim dari para perasuk? Lebih ke beli jaket musim dingin ya sebenarnya. Sama boot karena di sana itu minus 10. Oh iya ya. Sundance itu di tengah gunung salju di Park City, Utah. Ya. Disaraninnya bahkan mereka bilang ke sana tuh jangan lupa bawa boots karena bisa kepleset kalau ada es gitu ya. Jadi ini lagi nyari jaket musim dingin dan mungkin nyari tolak angin. Jadi persiapannya salah satunya itu ya, persiapan itu. fisiknya juga disiapkan. Tapi ini kan baru ketemu lagi dengan teman-teman media akhirnya gitu ya, setelah ditunggu. Dan tadi sudah dijelaskan gimana keseruan selama proses syutingnya. Tapi kalau boleh diceritakan lagi Mas Tegas, ide awal film ini tuh seperti apa dan risetnya seperti apa Mas Tegas? Silakan. Iya, jadi saya itu film ini cukup personal karena mengulik soal obsesi gitu ya. Jadi soal orang tuh kalau kepada mimpi, punya satu mimpi, punya goal dan dia kayak pengen banget mencapai goal itu, dia semacam lupa ke orang-orang di sekitarnya gitu. Saya pernah mengalami fase itu waktu saya SMA dan kuliah dulu gitu. Karena kecintaan saya terhadap film, saya sampai lembur, saya sampai begadang, terus lupa sama teman-teman padahal ada janji sama teman-teman, janji sama keluarga gitu. Ngedit segala macam hanya karena obsesi ini. Terus saya mikir apa ya untuk bisa menceritakan obsesi dan ambisi ini tapi dalam wujud yang bukan filmmaker. Masa bikin film tentang film pastinya kan sudah banyak. Nah, kemudian saya teringat gitu bahwa ketika kita terobsesi sama kan seperti kita terasuki gitu. Ada semacam diri kita terposes gitu. Nah, ada di Nusantara ini dan di dunia itu pesta kerasukan itu menjadi satu fenomena yang mungkin di kehidupan sehari-hari dekat gitu ya dengan kita. Ketika kita kehilangan kesadaran, berpesta gitu ya, dan kemudian kita ciptakanlah suatu cerita fiktif ini di mana seorang perasuk si Bayu ini yang terobsesi dengan cara merasuki para pelamun tersebut masuk ke dalam dunianya, mentransfer ke alam sambetan, dan gara-gara itu dia jadi lupa orang-orang di sekitarnya, dia lupa keluarganya, lupa temennya karena obsesi ini itu. Jadi menjadi cerita yang sangat personal.
Oke, boleh berikan tepuk tangan untuk Mas Regas. Nanti kita ke Mas Regas lagi dari pertanyaan teman-teman media. Nanti kita ke jajaran produser. Mas Iman ini kembali memberikan gebrakan di perfilman Indonesia melalui Rakata Studio. Kita pengen tahu lebih dijelaskan lagi dari Juli, berarti sudah dipinang oleh Sundance dan mereka suka. Dan kita pengen tahu dari awal, kata pada saat bekerja sama dengan Regas dan juga tim dari para prasub, sudah mendesain apa emang, oh kita harus world premiere Sundance akan menjadi pertama atau gimana sih? Mas Iman, silakan. Terima kasih buat pertanyaannya. Tentunya enggak ya. Jadi maksudnya Regas dan teman-teman filmmaker lainnya pasti ketika berkarya kita selalu melihat bahwa ya tampil di mana di luar negeri atau festival itu ya sifatnya bonus aja gitu. Tapi ketika dibuat memang tujuannya adalah utamanya adalah buat penonton Indonesia gitu. Jadi ide cerita, kemudian bagaimana pengemasannya, elemen-elemen yang dibawa ke dalam filmnya pada akhirnya banyak berkaca ya pada fenomena budaya yang ada di Indonesia gitu. Bukan satu tempat, dua tempat, tapi ada banyak sekali. Jadi mungkin nanti kalau lihat filmnya nanti ketika sudah tayang mungkin akan agak bingung ini jadi budaya yang mana ya, daerah mana ya gitu, karena memang tidak bertujuan untuk mewakili satu kebudayaan tertentu gitu. Jadi bagi kami ya sekali lagi bahwa ya tampil di festival itu sifatnya ya is a compliment buat kita bahwa oh ternyata festival sekelas Sundance gitu ya, salah satu festival film terbesar di dunia itu mengapresiasi karya kami dan ingin memperlihatkan film yang kami buat dengan penuh cinta ini kepada dunia gitu. Jadi itu sebagai sebuah apa ya bonus aja lah gitu ya istilahnya gitu. Yes, dan kalau boleh dijelaskan juga ke teman-teman media apa sih yang menjadi komitmen dari Rakata Studio di industri perfilman di Indonesia? Iya. Jadi kalau dari kami sih selalu di Rakata kita berpikirnya bagaimana caranya ya membuat film yang harapannya ya bagus gitu ya, punya standar tertentu, punya standar kualitas yang ingin kita jaga, tapi di sisi yang sama juga bisa dinikmati oleh masyarakat gitu. Mereka bisa mengerti apa pesan yang ingin disampaikan oleh film ini lebih dari sebagai sebuah karya seni. Oke, saya nonton film, saya terhibur, saya senang, saya apapun elemen perasaan yang dimiliki gitu ya, tapi juga lebih dalam lagi adalah ya bisa memang ya menyentuh hati penonton gitu. Jadi bisa dinikmati oleh masyarakat, dan itu yang mungkin kita coba lakukan ya dari Penyalin Cahaya, Budi Pekerti sampai akhirnya sekarang di film ketiga para prasub gitu ya, dan harapannya di karya-karya mendatang pun yang akan dibuat oleh Rakata juga bisa tetap menjaga komitmen yang sama gitu. Yes, itu dia. Terima kasih Mas Iwan untuk penjelasannya. Kita ke Mbak Sierra Tommy Harja. Mbak Sierra ini menarik karena ternyata